Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng menanggapi polemik terkait tes seleksi guru honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Sebelumnya diberitakan bahwa ada sejumlah pihak menyarankan agar guru honorer berusia di atas 35 tahun untuk diangkat menjadi pegawai negeri tanpa melalui tes. Namun hal tersebut berbenturan dengan undang-undang yang mengatur soal ASN, yang mewajibkan penerimaan dilakukan melalui tahapan tes seleksi. Namun, sejumlah pakar pendidikan menilai proses seleksi tersebut masih terkendala dengan faktor birokrasi. Bagaimanakah pendapat pakar pendidikan terkait hal ini? Sebelum kita simak videonya, ada baiknya teman-teman membantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng menanggapi polemik terkait tes seleksi guru honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Terkait pengangkatan guru honorer, pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, Solehudin, menilai seleksi rekrutmen P3K sangat dibutuhkan. Meski begitu, pemerintah disarankan untuk tetap memberi pengecualian bagi guru yang telah mengajar puluhan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Mudah-mudahan jawaban yang saya sampaikan ini bisa memenuhi harapan dan bisa memberikan manfaat dalam menyelesaikan salah satu persoalan yang kita hadapi bersama, yaitu mengenai pengangkatan guru honorer. Pertama, mengenai posisi strategis pendidikan dalam tata perundangan di sistem ketenagakerjaan kita, saya melihat bahwa pendidikan menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahkan tentu saya sebagai orang pendidikan berani mengklaim bahwa pendidikan memainkan peran paling penting ya dalam mewujudkan 4 misi penyelenggaraan pemerintahan negara. Ada 4 misi tadi: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan tertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, bisa dibayangkan oleh kita bagaimana fungsi-fungsi atau misi-misi ini bisa berjalan kalau misi yang ketiga itu tidak berjalan di negara kita. Jadi hampir dapat dipastikan bahwa misi yang ketiga ini punya peran yang sangat penting di dalam mengimplementasikan juga misi-misi yang lainnya. Kemudian dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar RI juga dikatakan bahwa di satu sisi pendidikan ini merupakan hak ya bagi warga negara, tetapi di sisi lain tentu saja ini merupakan kewajiban bagi negara, bagi pemerintah juga untuk memenuhinya. Nah, kemudian mengenai bagaimana posisi guru ya, kami melihat bahwa dalam konteks hal tersebut, guru ini merupakan komponen yang paling inti dalam sistem pendidikan nasional dimanapun juga. Ini ada satu hasil studi yang saya kira sulit untuk dibantah ya, yaitu dari MC Kinsey ini yang tahun 2007. Dia melakukan studi di 25 negara yang kesimpulannya adalah bahwa the quality of educational system cannot exceed the quality of its teachers ya. Jadi yang namanya kemajuan sistem pendidikan dimanapun, di negara manapun itu tidak akan bisa melebihi kualitas gurunya. Jadi betapa pentingnya kualitas guru bagi kualitas atau sistem pendidikan suatu bangsa. Nah, kemudian kalau kita coba melihat di dalam peraturan-peraturan yang ada mengenai posisi strategis guru ini, yang pertama itu bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 14 ya tentang guru dan dosen. Yang pertama adalah bahwa kebutuhan guru itu wajib dipenuhi keberadaannya untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan ya, dari mulai usia dini sampai dengan pendidikan tingkat menengah. Melaksanakan tugas profesionalnya, guru wajib memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani. Kemudian
tentu saja juga guru punya hak dan perlu diberi penghargaan dan perlindungan ya dalam pelaksanaan tugas profesinya, sehingga guru bisa melaksanakan tugasnya dengan baik gitu. Kemudian untuk yang kedua, mengenai peran guru honorer dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, kebijakan moratorium pengangkatan guru PNS selama seberapa tahun ya itu telah membuat kekurangan atau kekosongan guru. Nah, keadaan ini kan ini memaksa para penyelenggara pendidikan di lapangan untuk mengangkat guru honorer. Ya. Jadi keberadaan guru honorer ini sudah semakin besar itu. Menurut catatan yang ada saya itu udah sekitar 1 juta guru honorer. Nah, kemudian jumlah guru di Indonesia, ini maaf datanya agak mungkinnya tahun 2018, sekarang mungkin sudah lebih banyak lagi. Itu terbagi ke dalam guru PNS sebanyak kurang lebih 48%, sedangkan guru non-PNS itu sebanyak kurang lebih 51,4%. Itu Dapodik Kemdikbud tahun 2018. Nah, jumlah guru non-PNS sebanyak 1,5 juta orang itu, termasuk 504.000 guru sekolah swasta ya, di Tenggarai. Nah, ini artinya ada pertanyaan di sini tentang masalah mutunya, begitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena rekrutmennya ini gitu ya tidak dilakukan seperti yang sebelumnya dilakukan melalui prosedur yang resmi ya seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi guru honorer itu rekrutmennya yang bersoalan. Yang kedua juga sistem penggajiannya. Nah, sekarang bagaimana orang bisa berkinerja ya kalau hanya digaji 200.000, 300.000? Itu juga merupakan satu persoalan juga. Jadi sistem rekrutmennya sudah bermasalah, penggajiannya juga sangat tidak memadai. Nah, kemudian juga ini sejumlah sekolah menggunakan dana BOS untuk menggaji guru. Ini juga mengakibatkan dana BOS itu tergerus ya untuk menggaji guru honorer, sehingga keperluan untuk peningkatan mutu yang dari dana BOS itu menjadi terabaikan. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, nah ini kalau pandangan kami, guru honorer dalam sistem pendidikan nasional lebih berperan dalam menutupi kekurangan guru PNS ya agar pembelajaran tetap berjalan. Namun, peran guru honorer untuk peningkatan mutu pendidikan tentu ini masih perlu pembuktian dengan kajian berbasis data yang valid dan relevan, gitu ya. Persoalan yang ketiga, ya, berkenaan dengan masalah analisis kebijakan pemerintah yang pernah ada mengenai pengangkatan guru honorer dari waktu ke waktu. Di sejumlah sekolah, itu khususnya di daerah pedesaan atau di daerah terpencil, masih sesangat kekurangan guru. Nah, ini kenapa barangkali terjadi ya? Karena ini saya kira gimana ya? Ini belum ada sistem perpindahan atau pengaturan penempatan guru yang berbasis merit. Ini mungkin gampang diucapkan oleh saya, walaupun mungkin susah untuk dilaksanakan ya gitu. Nah, saya tulis di sini guru-guru PNS yang sudah ditempatkan di sekolah terpencil itu bisa dengan mudah pindah ke tempat lain gitu ya, dengan basisnya itu tidak menggunakan sistem merit itu. Kemudian peran guru honorer dalam peningkatan mutu pendidikan menjadi pertanyaan besar jadinya. Kenapa? Ya, tadi sudah saya singgung bahwa proses rekrutmennya, honornya, lalu juga mungkin yang namanya guru honorer itu proses pembinaannya juga dibanding dengan guru yang lainnya itu termasuk yang paling tidak jelas gitu. Sebab kalau ada peluang-peluang kesempatan pelatihan dan lain-lain, itu yang diutamakan kan biasanya guru yang sudah tetap dulu. Ya, sehingga guru honorer itu belum pernah mendapat atau sulit untuk mendapat sentuhan pembinaan yang intensif. Nah, ini yang jadi persoalan besar. Nah, hal lain juga tadi sudah disebut bahwa penggunaan BOS juga ini jadi menimbulkan masalah lain ya, walaupun di satu sisi mungkin tadi terpenuhi honor guru honorernya, tetap di sisi lain ini juga mengurangi biaya untuk peningkatan mutu di sekolah. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan hal-hal tersebut, mekanisme pengangkatan guru honorer baik pada tingkat pusat, ya, tingkat daerah maupun pada tingkat sekolah, saran kami ini sebaiknya diganti atau diperbaiki dengan mengembangkan dan menerapkan sistem dan mekanisme yang berbeda dan berbasis merit dalam pengangkatan guru. Jadi bukan kekeluargaan gitu kira-kira lah. Jadi tidak sertifikasi lalu lepas tangan setelah itu. Nah, ini mengenai tes kompetensi guru honorer ya untuk persyaratan pengangkatan menjadi ASN. Kami sudah mencoba merumuskan jawaban yang bijaksana dengan mempertimbangkan
unsur profesional dan unsur sosial gitu ya. Jadi kalau kita hanya mempertimbangkan umur profesional mungkin ya udah semuanya harus dites, lulus tidak lulus. Tapi kalau sosial ya udah semuanya diangkat tanpa tes gitu ya karena sosial. Tapi kelihatannya kami lebih merekomendasikan perpaduan antara keduanya, antara profesional dan sosial, walaupun mungkin ini belum ideal untuk mutu gitu ya. Nah jadi ini permasalahannya dulu, hingga saat ini memang belum ada mekanisme pelatihan bagi guru-guru yang sudah bekerja, termasuk guru honorer yang dapat mendorong mereka untuk terus belajar. Karena apalagi sekarang ya, ini dalam era apa ini 4.0 ini, anak itu bisa belajar di mana-mana, sehingga kalau gurunya tidak belajar, ini betul-betul bisa ketinggalan sama muridnya ya. Nah ini perlunya sistem pembinaan ini barangkali agar dapat bagaimana ya mengkondisikan, tapi kalau bahasa yang lebih kerasnya mungkin memaksa guru-guru ini untuk terus belajar gitu ya, dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja mereka gitu ya. Nah kemudian yang kedua juga selama ini guru-guru honorer baik pada tingkat pusat, daerah maupun sekolah gitu ya. Nah ini direkrut dengan apa ya, mungkin tidak berdasar atas mutu dan kinerja, tapi lebih berdasar kepada keikhlasan, kemauan, kekerabatan, mungkin kenalan juga. Karena kalau yang tidak mau ya gimana juga gitu ya. Nah mereka diangkat hanya terjadi karena kekosongan guru ya, sebagai akibat dari kekurangan guru. Nah kemudian pindah sekolah di kota juga dengan cara-cara yang tidak merit, ini terus-terusan juga mungkin masih bisa terjadi gitu ya. Nah oleh karena itu terhadap persoalan ini lanjut, kami merekomendasikan seperti ini. Untuk pengangkatan guru honorer di bawah 10 tahun, ini kami merekomendasikan perlu seleksi ya berdasarkan standar kompetensi dan kinerja. Ya, pertama langkah-langkahnya yang menentukan jumlah kebutuhan guru ya. Kemudian yang kedua menggunakan tes kompetensi guru sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pemerintah ya untuk bisa memilih guru-guru honorer yang kompeten. Nah kemudian yang kedua, yang ketiga menggunakan alat seleksi berdasarkan rekomendasi, jadi perpaduan antara tes dan rekomendasi dari kepala sekolah atau yang berwenang di sana untuk mengukur kinerja guru ya. Dan yang terakhir mengusulkan guru-guru honorer yang lolos seleksi ya kepada dinas kabupaten untuk diangkat menjadi PPK bagi yang lolos ya. Tapi kalau bagi yang tidak lolos kan berarti ini bisa disalurkan menjadi tendik atau nah bagaimana cara ketiga mungkin ya mereka mendapatkan apa kalau di tempat kerja yang lain tuh istilahnya mendapatkan pesangon yang mumpuni lah, yang cukup gitu kalau memang betul-betul tidak bisa diangkat. Nah kemudian yang kedua bagi guru honorer yang telah mengabdi 10 tahun atau di atas, nah mungkin ini dasar seleksinya berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, guru senior atau siapa yang berwenang di sana yang paling memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPK. Nah, sedangkan yang tidak memenuhi syarat sama juga ini ya, bisa dialihkan menjadi tenaga kependidikan atau diberhentikan dengan pesangon yang memadai. Jadi kalau yang muda-muda mungkin bisa lah tes gitu ya, supaya kita bisa menghasilkan guru-guru yang qualified. Karena untuk menjadi guru yang qualified itu ya di samping memang memiliki passion untuk jadi guru, saya kira mereka juga harus punya kapasitas intelektual ya untuk bisa mendampingi anak-anak di sekolah belajar. Nah ini juga ada beberapa yang kami sarankan berkenaan dengan sistem seleksi dan pengangkatan guru baru ya, supaya nanti guru honorer tidak muncul lagi, gitu ya. Yang pertama pada tahap awal pengangkatan guru baru semuanya berstatus sebagai guru calon PPK barangkali ya ini dengan ketentuan yang jelas mengenai gaji dan periode waktu pengabdiannya. Nah bagi mereka-mereka yang telah direkrut, diberlakukan standar ya dan memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan, guru-guru seperti ini mungkin nanti bisa diangkat menjadi guru PPK. Kalau mau berubah dari PPK ke PNS mungkin ini perlu ada tes khusus gitu ya, tes khusus gitu ya yang betul-betul nanti bisa memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Nah hanya guru-guru itulah barangkali nanti yang bisa menjadi menjabat ya sebagai guru PNS gitu ya. Jadi ini kira-kira ada 4 tahapan yang kami sarankan ke depan ya, karena ini kan kita lagi agak hangat juga tentang perbaikan undang-undang ke depan. Tentu saja ini perlu dikaji lebih lanjut, ini baru gagasan awal saya kira.